Tema homili saya sore ini tentang makanan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak sekalian, berbicara tentang makanan selalu menjadi topik yang menarik. Suatu hari saya diantar untuk pergi ke rumah duka. Yang mengantar saya emak-emak. Dari keluar kompleks gereja sampai rumah duka, yang diceritakan itu tentang makanan terus. Ya. Di restoran mana yang enak apa, di sana sedang promo, enak makanannya, waduh. Seandainya rumah dukanya jauh, sejauh itu pula masih akan cerita tentang makanan. Itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kenyataan bahwa banyak orang sangat tertarik kalau diajak omong tentang makanan. Enggak ngantuk ya. Tetapi tema makanan menarik bukan hanya untuk jadi bahan omongan dalam perjalanan, dalam suatu perjalanan, tetapi juga bisa menjadi suatu tema yang menarik untuk direfleksikan. Dari bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Itu diberi judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang menarik Bapak, Ibu, saudara-saudari, setelah peristiwa penggandaan roti yang jumlahnya hanya 5 roti jelai dan 2 ekor ikan itu, kemudian Yesus memberi instruksi kepada murid-muridnya. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya jangan ada yang terbuang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, instruksi yang diberikan oleh Yesus ini mengandung nilai edukatif, bahwa lewat instruksi itu Yesus mau mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya, yakni tentang menghargai makanan sebagai berkat dari Allah. Maka dia katakan, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, bukan yang sisa, tetapi yang lebih, supaya jangan ada yang terbuang. Nah, instruksi Yesus ini Bapak, Ibu, saudara-saudari, menginspirasi Paus Fransiskus untuk memberikan katekese tentang makanan. Dan itu diberikan di awal kepausannya. Disampaikan pada hari Minggu di Basilika Santo Petrus, Vatikan, tanggal 5 Juni 2013. Saat berkatekese tentang makanan itu, Paus Fransiskus bilang begini, dulu dia bilang, nenek moyang kita sangat berhati-hati terhadap makanan dan tidak pernah menyia-nyiakan makanan yang disantap.
Paus Fransiskus omong tentang keutamaan para leluhur. Dulu nenek moyang kita. Maka baik Bapak Ibu saudara-saudari, pada hari kakek nenek dan kaum lansia sore ini hingga besok, mari kita refleksikan bersama. Apakah para opa oma, kakek nenek, ama engkong mewariskan keutamaan ini terhadap cucu cicit? Berhati-hati terhadap makanan dan tidak menyisakan atau menyia-nyiakan makanan yang disantap. Jika Bapak Ibu, opa oma, kakek nenek mewariskan keutamaan ini, berbahagialah anak cucu cicit yang diajar oleh orang tua, oleh kakek nenek, opa oma, ama engkong soal menghargai makanan. Nah, ketika berkatekese tentang makanan itu, Paus Fransiskus membandingkannya dengan zaman sekarang. Paus Fransiskus bilang begini, tetapi pada zaman konsumerisme ini, kita terbiasa melihat sisa makanan dibuang. Jadi ada perbedaan. Dulu orang sangat menghargai makanan, hati-hati tidak gampang membuang makanan, tetapi pada zaman konsumerisme ini, orang begitu gampang membuang makanan. Bapak Ibu, saudara-saudari, suatu hari Minggu malam, saya memilah, dan memulung sampah yang ada di titik-titik sekitar gereja ini, Minggu malam. Ya. Ketika sudah tidak ada orang beraktivitas di sekitar gereja. Ketika saya mengambil sampah di tempat sampah, saya menjumpai ada banyak minuman yang hampir masih penuh dibuang, masih separuh dibuang. Dan saya pernah mendapatkan nasi kotak masih utuh tuh ada di tempat sampah. Itu Minggu malam, artinya hari Minggu itu ada banyak aktivitas di mana umat diberi nasi kotak. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, yang dikatakan oleh Paus Fransiskus bukan omong kosong. Di tempat ini terjadi, orang begitu gampang membuang makanan. Saya ingat catatan Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si di nomor 50. Di sana Paus Fransiskus menulis begini, ketika makanan dibuang, tidak ubahnya kita menjadi pencuri atas makanan di meja orang-orang miskin. Saya membaca ini, aduh, kata-kata ini keras, sangat keras. Bahwa membuang makanan itu sama dengan mencuri makanan atau jatah makanan orang miskin di meja makan. Maka kalau kita merenungkan
instruksi Yesus, kumpulkanlah makanan-makanan yang lebih supaya jangan ada yang terbuang. Semoga sabda Yesus ini mendatangkan pertobatan bagi kita. Bahwa kita juga pencuri makanan orang miskin ketika kita membuang makanan di tempat sampah.